Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asuhan gizi pada kekurangan energi protein. Nah, penyebab kurang energi protein ini hanya mengulang kembali ya, ini sudah didapatkan pada mata kuliah GDDK, di mana pada kondisi infeksi ya, pada penyakit infeksi itu dan pemberian makanan yang kurang ya, akan menyebabkan terjadinya gagal tumbuh ya, gagal tumbuh. Nah, pada kondisi gagal tumbuh, infeksi menjadi lebih sering terjadi karena daya tahan tubuh menurun. Nah, karena infeksi lebih sering terjadi, maka tubuh akan memerlukan kebutuhan energi akan meningkat. Nah, tapi di suatu sisi asupannya kurang atau karena disebabkan karena infeksi maka akan terjadi gizi kurang. Nah, gizi kurang ini jika berlanjut maka akan menyebabkan waktu penyembuhan yang lebih lama, jadi infeksinya menjadi lebih lama, sehingga menyebabkan status gizi makin kurang, dan jika berlanjut lagi penyakit menjadi kronis atau lebih berat dan akan menyebabkan marasmus dan kwashiorkor. Kalau ini berlanjut maka akan menyebabkan kematian pada anak. Jadi ini adalah penyebab kekurangan energi protein dan yang akan menyebabkan terjadinya kematian pada anak. Nah, tanda dan gejala kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein kan ada marasmus, kwashiorkor, dan gabungan keduanya. Untuk gizi buruk dengan UDEM atau biasa disebut dengan kwashiorkor, gejalanya adalah perubahan status mental seperti apatis dan rewel. Jadi anak-anak itu jadi rewel ya, ketemu orang dia hanya maunya kadang sama orang tuanya saja, jadi rewel dan apatis, dia hanya diam saja ya, tidak ada reaksi ya, tidak tertarik pada mainan dan lain sebagainya. Kemudian rambutnya tipis seperti rambut jagung ya, jadi kemerahan. Ya, mudah dicabut tanpa sakit dan rontok. Jadi rambutnya gampang rontok, kalau kita pegang itu tercabut rambutnya. Kemudian wajahnya membulat dan sembab ya, wajahnya bulat dan sembab. Kemudian pandangan matanya sayu, ada pembesaran hati, dan minimal ada udem pada kedua punggung kaki. Ya, sifatnya itu kalau dipencet itu akan tetap tidak kembali ya, tidak kembali jika dipencet. Kemudian ototnya mengecil atau biasa disebut hipotropi. Kelainan kulit berupa bercak merah yang meluas dan berubah menjadi coklat kehitaman dan terkelupas ya, merah-merah. Kemudian sering terkena penyakit infeksi ya, gampang sakit ya, gampang sakit seperti penyakit-penyakit infeksi yang sering terjadi adalah diare dan pneumonia ya, diare kemudian batuk pilek ya, pneumonia. Ini adalah gejala dari kwashiorkor. Kemudian derajat UDEM itu, UDEM pada kedua punggung kaki itu positif 1, kemudian positif 2 adalah UDEM di tungkai dan lengan bawah. Kemudian positif 3 itu jika UDEM di seluruh tubuh, wajah dan perutnya. Ini ini digunakan untuk menentukan jumlah cairan yang diberikan, karena kalau terjadi UDEM itu maka cairan yang diberikan juga harus dibatasi. Nah, ini adalah gizi buruk dengan UDEM ya. Nah, ini mukanya sembab ya, mukanya masih terlihat, pipinya masih terlihat, kalau sekilas terlihat seperti masih tembem ya, tapi ini sudah bengkak ya. Kemudian rewel ya. Nah, ini yang tadi yang saya katakan ya, kalau dipencet maka tidak akan kembali. Ini adalah gejala pada gizi buruk yang disertai dengan UDEM atau biasa disebut dengan kwashiorkor. Kemudian yang berikutnya adalah gizi buruk tanpa UDEM atau biasa disebut dengan marasmus. Gejalanya itu tampak sangat kurus sehingga seperti tulang berbungkus kulit, jadi kayak
Ya, seperti tidak ada lagi ototnya, jadi tulang dan kulit saja. Wajahnya seperti orang tua, kemudian rewel dan cengeng, kulitnya keriput ya, kulitnya berkerut ya, keriput. Kemudian ini pantatnya itu begipen, jadi seperti orang pakai celana yang longgar, jadi pantatnya itu tidak montok ya, jadi menggantung ya. Kemudian perut umumnya cekung, tulang rusuk menonjol atau biasa disebut dengan istilah iga gambang ya. Kemudian atau pianosign ya. Sering disertai dengan penyakit infeksi dan umumnya infeksinya bersifat kronik yang berulang, misalnya diare yang persisten ya, jadi sering diare. Ini adalah gejala gizi buruk yang tanpa udem atau biasa disebut dengan marasmus. Nah, ini ya contohnya ya, saya katakan ya, ini iga gambang ya. Kemudian rambutnya hitam tapi mukanya seperti orang tua. Dan ini atrofi otot ya, sudah tidak ada lagi otot di sini, tidak ada lagi, hanya ada tulang dan kulit ya. Tulang belakangnya menonjol ya, ini tadi backy pain ini di sini ya, hilang ya. Ini adalah gejala gizi buruk yang tanpa udem atau biasa disebut dengan marasmus. Nah, kemudian marasmic kwashiorkor menunjukkan tanda kombinasi dari tanda marasmus dan kwashiorkor. Kita lihat ini namanya noma, ini pipinya luka dan biasa lubang di sini. Ya, noma, ada noma, kemudian ada iga menonjol atau iga gambang. Tapi juga dia ada udem di punggung kaki. Jadi gabungan ada antara marasmus dan kwashiorkor. Jadi ini disebut dengan marasmic kwashiorkor. Nah, bagaimana asuhan gizi pada kondisi kurang energi dan protein ya. Yang pertama kita tetap melakukan asesmen. Asesmen adalah pengukuran antropometri, kemudian perhatikan tanda-tanda bahaya yang penting seperti ada atau tidaknya shock ya, letargis, muntah atau diare karena biasa akan mengalami dehidrasi, kemudian hipotermi dan hipoglikemi ya, ini asesmen ini yang dilakukan. Kemudian asupan makanan kita asesmen dengan menggunakan metode recall 24 jam. Kemudian kita melihat juga bagaimana pola kebiasaan makannya menggunakan metode food frequency atau diet history ya. Nah, ini kita lakukan asesmen. Nah, pengkajian data lain seperti untuk mengkaji kemungkinan faktor penyebabnya. Jadi kita mesti tahu apa penyebab terjadinya gizi buruk ini. Riwayat kehamilan dan kelahirannya, kemudian riwayat pemberian makannya, ya di sini ASI-nya, MPASI-nya, ya. Kemudian riwayat imunisasi dan pemberian vitamin A, kemudian riwayat penyakit penyerta, penyakit penyulit ya, bukan hanya gizi buruk, tapi adakah penyakit lainnya, ya. Kemudian riwayat tumbuh kembangnya, kita lihat di KMS-nya, bagaimana grafik pertumbuhan anak ini. Kemudian jika ada keluarga yang meninggal, apa penyebab meninggalnya. Kemudian kita juga melihat status sosial, ekonomi, budaya, dan keluarga seperti pekerjaan, penghasilan, pendidikan, agama orang tua atau pengasuh. Ya, nah ini semua yang kita cari ya pada pasien tersebut ya, karena hal ini yang menjadi penyebab dari masalah gizi buruk. Nah, bagaimana diagnosis gizinya? Dengan ditunjang data dari hasil pengkajian atau hasil asesmen tadi, jika kita tepat melakukan asesmen, kita memperoleh data mulai dari antropometri, biokimia, fisik klinik, ya kemudian dietary history, kemudian klien historinya, ya maka kita akan membuat diagnosis yang tepat. Diagnosis yang tepat masih mencantumkan problem, etiologi, sign and symptom. Jadi penting sekali kita melakukan asesmen yang menyeluruh ya untuk mengetahui penyebab dari masalah gizi yang terjadi pada anak tersebut. Nah, contoh diagnosis gizi pada kekurangan energi protein adalah ini malnutrisi disebabkan karena asupan makanan yang kurang dan kondisi diare ditandai dengan berat badan menurut panjang badan menunjukkan kurang dari -3 standar deviasi ya. Ini adalah contoh diagnosis gizi untuk kekurangan energi protein. Nah,
Bagaimana intervensinya? Nah, intervensinya terbagi pada tiga fase, yaitu fase fase stabilisasi, kemudian fase transisi, dan fase rehabilitasi. Nah, kita mulai dari fase stabilisasi. Pada fase stabilisasi ini diperlukan waktu 1-2 hari atau mungkin juga lebih bila keadaan anak itu terlalu buruk ya, atau juga bisa dengan datang ke rumah sakit dengan komplikasi yang berat. Nah, yang perlu kita monitoring di sini adalah jangan sampai terjadi refeeding syndrome, artinya pemberian makan yang terlalu banyak. Ya, karena intervensi gizi buruk dalam bentuk cairan yang agresif dan akan berisiko menyebabkan gagal jantung ya. Jadi pemberian makannya itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kemudian tujuan intervensi gizi pada fase ini, diet yang diberikan bertujuan untuk menstabilkan status metabolik tubuh dan kondisi klinis anak. Jadi masih untuk menstabilkan saja dulu, Makanya kebutuhannya tidak terlalu banyak ya untuk mencegah tadi refeeding syndrome tadi. Nah, syarat dietnya energi diberikan 80 sampai 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Berat badan yang digunakan pada perhitungan kebutuhan energi adalah berat badan aktual. Ya, kita tidak menggunakan berat badan ideal, tidak sama dengan kondisi penyakit lainnya. Nah, ini juga tadi untuk mencegah refeeding syndrome. Jadi disesuaikan saja dengan berat badan aktualnya. Ya, kemudian proteinnya 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan atau sekitar 4 sampai 7,5% total kebutuhan energi per hari. Diutamakan protein hewani ya, apa yang ada misalnya susu, daging ayam atau telur. Kemudian cairan diberikan 130 ml per kilogram berat badan. Kemudian diberikan 100 ml per kilogram berat badan per hari bila ada udem berat. Ya, nah tadi di depan kan sudah ada mana yang dikategorikan ke dalam udem berat. Kemudian dietnya rendah laktosa, jadi kalau memilih susu ya kita menggunakan susu yang rendah laktosa. Kemudian diberikan mineral mix 20 ml atau 8 gram per 1000 ml formula. Ini mineral mix ini biasanya sudah tersedia di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan yang khusus menangani masalah gizi buruk. Nah, cara pemberian dietnya untuk menghindari hipoglikemia dan beban saluran cerna, hati serta ginjal pasien, maka pemberian makanan dilakukan dengan lebih sering dengan jumlah sedikit. Jadi porsi kecil dan sering. Pada fase ini makanan yang diberikan adalah dalam bentuk formula atau F75. F75 ini diberikan setiap 2 jam atau selama 12 kali. 12 kali atau jika diberikan tiap 3 jam maka kita akan memberikan 8 kali formula 75 dalam 24 jam. Nah, bila anak mampu menghabiskan porsi yang diberikan, maka makanan dapat diberikan setiap 4 jam atau 6 kali. Jadi di sini dipantau ya, mungkin 12 kali dulu, kemudian kita lihat meningkat jadi 8 kali dan kemudian meningkat jadi 6 kali ya. Nah, ya kembali lagi ini kita kasih porsi kecil tapi sering ya, bertahap ya. Kemudian bila masih mendapat ASI ya, jadi kalau pada saat pasien datang kan kita tanya dia dapat ASI atau tidak. Nah, dapat diberikan setelah pemberian formula khusus. Jadi setelah F75 ibu bisa terus menyusui anaknya ya. Nah, selanjutnya pada fase transisi. Fase ini adalah fase perpindahan pemberian makan bila pemberian makan pada fase stabilisasi tidak ada masalah ya, jadi sudah bisa menerima makannya formula 75, maka kita pindah pada fase transisi. Biasanya pada fase ini memerlukan waktu sekitar 3 sampai 7 hari. Ya. Nah, tujuan intervensi gizi pada fase transisi adalah memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi protein yang semakin meningkat ya, guna mempersiapkan anak ke fase stabilisasi. Fase rehabilitasi. Jadi dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi. Nah, syarat dietnya kalau tadi
untuk fase stabilisasi itu 80 sampai 100, ini kita sudah mulai meningkat menjadi 100 sampai 150 kalori per kilogram berat badan, dan masih tetap menggunakan berat badan aktual hari itu, ya. Nah, jadi ini kan dihitung setiap hari ya, ditimbang setiap hari. Kemudian proteinnya 2 sampai 3 gram per kilogram berat badan per hari. Cairan diberikan 150 mililiter per kilogram berat badan per hari, dan mineral mixnya masih tetap diberikan 20 mililiter atau 8 gram per 100 mililiter formula. Ini adalah pemberian diet untuk fase transisi. Caranya adalah, nah tadi kalau untuk fase stabilisasi kita berikan formula 75, maka pada fase transisi ini kita sudah memberikan F100 dengan frekuensi porsi kecil dan sering. Nah, tadi kan pada fase stabilisasi dia sudah bisa makan minum 4 jam sekali. Nah, pada saat ini kan artinya dia sudah minum F100 itu setiap 4 jam sekali. Pada 40 jam pertama atau 2 hari, volume yang diberikan sama, dan selanjutnya pada hari ketiga fase transisi, volume F100 yang diberikan ditambah setiap hari sampai mencapai 150 ml per kilogram berat badan per hari, atau 150 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Ya, ini adalah volume minuman pada tabel pemberian F100. Ya, jadi sudah meningkat menjadi 150, kan tadi 100 ke 150. Bila volume sudah tercapai dan anak mampu menghabiskan porsinya pada fase transisi selesai, maka berarti fase transisinya selesai dan anak akan masuk pada fase rehabilitasi. Bila anak masih mendapat ASI, catatannya juga ya, tetap diberikan setelah anak menghabiskan porsi makannya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada fase rehabilitasi. Nah, pada fase rehabilitasi ini, nafsu makan anak sebenarnya sudah kembali dan asupan makanannya sepenuhnya secara oral. Ya, bila anak belum dapat mengonsumsi makanan sepenuhnya secara oral, maka dapat menggunakan NGT, ya, selang, ya, nasogastric tube atau selang NGT. Pada fase ini biasanya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu sampai berat badan menurut tinggi badannya, BB per TB-nya mencapai set skor -2. Kan tadi kalau gizi buruk kan di bawah -3 standar deviasi. Nah, tujuan intervensi gizi untuk fase rehabilitasi adalah memberikan makanan yang adekuat untuk tumbuh kejar. Kemudian memotivasi anak agar dapat menghabiskan porsi makannya, kemudian memotivasi ibu agar tetap memberikan ASI dan mempersiapkan ibu atau pengasuh untuk melakukan perawatan di rumah. Jadi kalau sudah fase rehabilitasi biasanya sudah pasien sudah menjelang pulang ke rumah. Nah, syarat dietnya meningkat lagi dari 150 ke 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Berat badan yang digunakan juga masih tetap sama ya, kita menggunakan berat badan aktual. Proteinnya 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari, cairannya 150 sampai 200 dan mineral mixnya 20 ml. Ya, masih tetap sama. Nah, cara pemberian dietnya ini masih tetap diberikan formula 100 dengan menambahkan volumenya setiap hari sampai anak tidak mampu menghabiskan porsinya, tetapi tidak melebihi volume maksimum F100 ya. Sebenarnya nanti Anda bisa download di Google petunjuk pemberian F100 atau buku 2, pedoman gizi buruk, tata laksana gizi buruk. Nah, total volume F100 per hari tersebut merupakan energi total yang dibutuhkan oleh anak tersebut, oleh pasien tersebut untuk tumbuh kejar yang digunakan untuk pemberian makan selanjutnya. Nah, berdasarkan energi total tersebut, maka anak secara bertahap dapat diberi makanan sesuai dengan berat badannya. Ya, jadi formula 100-nya makin berkurang dan makanan padat makin bertambah. Nah, bagaimana pemberian makanan padatnya? Konsisten. Nah, kita di sini lihat konsistensi makanan yang diberikan berdasarkan kondisi berat badan saat itu, yaitu jika berat badannya kurang dari 7 kg, maka makanan yang diberikan adalah F100 ditambah makanan bayi. Jadi makanan lumat, ya. Kita tidak mempertimbangkan usia, jadi kita lihat berat badan, berapapun usianya. Jika berat badan lebih atau sama dengan 7 kg, maka makanan yang diberikan adalah F100 ditambah dengan makanan anak. Jadi sudah makan anak, jadi makanannya sudah lunak. Kalau di atas dikurang dari 7 kg itu makanan lumat, ya, makanan saring.
Nah, catatan lagi di sini, bila anak masih mendapat ASI, tetap diberikan setelah anak menghabiskan porsi makannya. Nah, ini adalah kebutuhan gizi ya untuk simpulannya tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, energinya dari 80 sampai 220 bertahap ya. Protein juga demikian, cairan juga demikian. Nah, tablet zat besinya itu kita berikan pada masa rehabilitasi. Ingat, tetapi tablet zat besi itu sebaiknya diberikan setelah tidak ada infeksi. Jika masih ada infeksi, maka tunda pemberian tablet zat besi, ya, karena zat besi itu akan memperberat infeksi, akan menyuburkan bakteri. Jadi bakteri-bakteri itu makanannya adalah zat besi. Jadi dia akan tumbuh subur jika ada suplementasi zat besi. Vitamin A ini ya, terutama jika anak gizi buruk itu menderita seroktalemia. Vitamin C ini kita berikan ya, tapi tentunya ini adalah rekomendasi dari dokter ya. Nah, ini dari kita, yang penting Anda tahu saja bahwa pada anak gizi buruk dia butuh suplementasi vitamin dan mineral. Nah, ini tadi ya jadwal pemberian makan menurut fase ya. Pada fase stabilisasi 1 sampai 2 hari F75 12 kali, kemudian meningkat lagi menjadi F75 8 kali, kemudian meningkat lagi menjadi F75 6 kali. Ya, nah, ini apalagi namanya perhitungannya tadi sesuai berat badan aktual. Ya, kemudian pada transisi 3 sampai 7 hari F100 modifikasi itu diberikan 6 kali. Kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan berat badan. Kemudian pada rehabilitasi di sini sudah boleh makan. Jika berat badannya kurang dari 700 maka diberikan 7 kilo maka diberikan makanan bayi, makanan lumat dan sari buah. Jika berat badannya lebih dari 7 kilo maka diberikan makanan bayi, makanan lunak ya. Makanan lunak dan sari buah. Jadi ini 3 kali makan ya. Jadi masih ada formula 100-nya dan ada tambahan makanan dan sari buah. Nah, kita lihat contoh kasusnya ya. Contoh menghitung kebutuhan energi dengan pengaturan pemberian makan. Seorang anak dengan berat badan 6 kg pada fase rehabilitasi, maka kebutuhannya adalah 6 kali 200, maka dia butuh 1.200. Maka kebutuhan energi tersebut didapat dari formula 100 4 kali 100 ya, karena kan 1 cc 1 kalori, jadi kalau dia dapat 4 cc 4 kali 100 maka dia akan dapat 400 kalori. Jadi dia akan dapat 400 kalori dari formula 100-nya. Kemudian makanan bayi, makanan lumatnya diberi 3 kali 250 jadi sekitar 750 dan sari buahnya 45. Nah, jadi nanti kalau Anda dapat kasus maka yang Anda susunkan menunya adalah yang ini ya. Ini ya, 750 tambah 445. Ya, nah, ini sudah ada kandungannya ya. Nah, ini adalah contoh menghitung kebutuhan energi dan pengaturan pemberian makan pada anak gizi buruk. Ini tadi makanan lumat ya, karena dia berat badannya kurang dari 6 kg ya, kurang dari 6 kg, jadi dia diberikan makanan bayi atau makanan lumat atau makanan yang disaring. Ingat lagi mata kuliah PMBA-nya ya, situ ada contoh pemberian makan untuk MPASI. Untuk makanan lumat. Ya, saya rasa demikian untuk materi gizi buruk ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya di grup. Kemudian tugasnya akan saya kirimkan ke grup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.